Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya Putri Amelia dari kelas manajemen 243B. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi di toko Satu Sama yang bertempatan di Perintis Kemerdekaan. Observasi dilakukan pada tanggal 5 Januari 2026. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya sendiri, sebuah toko retail yang melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat di kawasan sekitar Perintis. Observasi ini dilakukan selama beberapa hari dengan fokus pada bagaimana toko ini mengelola tenaga kerjanya, mulai dari proses rekrutmen hingga evaluasi kinerja. Secara keseluruhan, kita menemukan bahwa ada banyak hal yang sudah berjalan dengan baik. Namun juga beberapa area penting yang perlu diperhatikan dan diperbaiki untuk meningkatkan kualitas layanan serta daya saing toko. Adapun bagian positif, apa saja yang sudah berjalan dengan baik? Yang pertama, mari kita bahas poin-poin yang menjadi kekuatan dalam manajemen sumber daya manusia di toko Satu Sama yang bertempatan di Perintis Kemerdekaan. Pertama, sikap dan etos kerja karyawan. Selama observasi saya melihat bahwa hampir seluruh karyawan menunjukkan sikap yang sangat ramah dan sopan terhadap setiap pelanggan yang datang. Mereka juga menunjukkan komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, menyusun produk di rak, membersihkan area toko, hingga membantu pelanggan menemukan barang yang mereka butuhkan. Selain itu, kerjasama antar rekan kerja juga terlihat sangat harmonis. Mereka saling membantu saat ada antrian panjang atau ketika ada tugas yang membutuhkan kerja tim. Adapun yang kedua yaitu menyelesaikan jumlah tenaga kerja dengan operasional. Manajemen toko telah berhasil menyusun jadwal kerja yang sesuai dengan jam sibuk dan hari-hari tertentu. Misalnya pada hari Sabtu, Minggu, dan jam pulang kerja kantor, jumlah karyawan yang ditempatkan lebih banyak dibanding hari-hari sebelumnya. Hal ini membuat proses pelayanan dan transaksi terhambat serta memastikan tidak ada kekosongan tenaga bagian-bagian penting seperti kasir dan penataan produk. Dan adapun yang ketiga yaitu struktur organisasi dan komunikasi internal. Toko ini memiliki struktur organisasi yang relatif sederhana, terdiri dari seorang manajer toko, 2 orang supervisor, dan sekitar 8-10 orang karyawan tetap. Struktur yang tidak terlalu kompleks ini membuat komunikasi antara manajemen dan karyawan berjalan dengan sangat lancar. Informasi penting seperti perubahan jam operasional, kedatangan produk baru atau aturan baru bisa disampaikan secara langsung dan dipahami oleh semua karyawan dengan cepat. Tidak ada kesenjangan komunikasi yang menyebabkan salah paham atau keterlambatan dalam pelaksanaan tugas. Adapun area perbaikan, tantangan yang perlu dihadapi. Meskipun ada banyak yang positif, kita juga menemukan beberapa tantangan utama dalam manajemen sumber daya manusia yang perlu segera ditangani agar kinerja toko bisa lebih baik lagi. Pertama, proses rekrutmen dan seleksi yang belum terstruktur saat ini. Proses rekrutmen karyawan di toko Satu Sama lebih banyak mengandalkan rekomendasi dari karyawan yang sudah ada atau kerabat dekat manajemen. Meskipun cara ini bisa memberikan kepercayaan awal terhadap calon karyawan, namun seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan
kompetensi khusus untuk setiap posisi. Misalnya beberapa karyawan yang ditempatkan di bagian produk elektronik ternyata tidak memiliki pemahaman dasar tentang barang yang mereka jual karena mereka direkrut hanya berdasarkan rekomendasi tanpa melalui tes atau wawancara yang fokus pada kompetensi yang dibutuhkan. Tidak hanya standar kompetensi yang jelas, juga membuat proses seleksi menjadi kurang objektif. Dan yang kedua, program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang terjadi sampai saat ini. Toko belum memiliki program pelatihan yang teratur dan berkala untuk karyawan. Pelatihan yang diberikan hanya bersifat biasanya hanya diberikan saat ada produk baru yang masuk atau ketika ada masalah khusus yang terjadi. Akibatnya adalah sebagian besar karyawan memiliki pemahaman yang terbatas. Dan yang kedua, mengenai spesifikasi produk, cara penggunaan atau keunggulan dari barang yang mereka jual. Beberapa karyawan juga merasa kesulitan saat harus menangani keluhan pelanggan atau memberikan rekomendasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan selain itu, tidak ada pelatihan tentang keterampilan, pelayanan pelanggan atau manajemen waktu yang bisa membantu karyawan bekerja lebih efektif. Baiklah, itu saja yang bisa saya presentasikan pada hasil observasi saya di toko Satu Sama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.